Selamat datang kembali di channel saya, Profesor Dr. Insinyur Samalau, sahabat baik Anda. Kali ini saya membahas tentang busa yang terbentuk di kolam. Busa, buih yang terbentuk di kolam. Busa atau buih ini sangat berbahaya buat ikan. Bisa menimbulkan kematian massal kalau tidak segera diatasi. Busa atau buih ini adalah petanda dari tidak sehatnya air di dalam kolam. Ada empat penyebab buih busa tersebut, dan ada 5 langkah untuk mengatasinya. Inilah semua saya akan ceritakan dalam video ini, dan ini adalah pengalaman saya di kolam saya. Jadi real saya lakukan. Para sahabat sekalian, mohon nanti jangan lupa mengklik subscribe, like, dan juga mohon di-share kalau berkenan. Dan para sahabat sekalian, mohon pendapat dan masukan dalam kolom komen. Masukan dan pendapat Anda sangat saya harapkan. Silakan tonton video ini. Para sahabat, saya ingin sebutkan beberapa penyebab dari busa-busa ini, dan saya akan simpulkan nanti yang mana yang paling mungkin terjadi pada kolam saya ini. Penyebab pertama yang mungkin adalah matinya mikroorganisme yang ada di dalam kolam ini. Banyak sekali mikroorganisme lalu mati dan menimbulkan banyak karbon dioksida sehingga berbusa seperti ini. Tapi apakah ini yang terjadi pada kolam saya ini? Nanti saya jelaskan. Penyebab yang kedua yang mungkin terjadi adalah kita memasukkan bahan-bahan sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan tertentu ke dalam kolam. Misalnya tanpa sengaja kita masukkan deterjen atau sabun, atau bahan-bahan lain yang menimbulkan senyawa-senyawa yang menghasilkan busa ini. Apakah ini yang terjadi di kolam saya ini? Nanti saya simpulkan. Sebentar lagi saya simpulkan. Penyebab yang keempat adalah banyaknya bahan-bahan organik yang ada di dalam air. Bahan organik tersebut bisa berasal dari sisa-sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan, atau bahan-bahan organik dari fesesnya, ya, dari kotorannya. Apakah ini yang menyebabkan busa ini pada kolam saya? Sebentar lagi saya jelaskan. Para sahabat, kolam saya ini berada di garasi sehingga tidak tersinari oleh matahari. Saya menggunakan sistem bioflok, ya, sistem bioflok dengan banyaknya probiotik yang pantas. Oleh karena itu, busa ini tidak mungkin disebabkan oleh matinya bakteri-bakteri baik tersebut. Juga tidak mungkin disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang saya masukkan, sebab tidak ada bahan-bahan kimia yang saya masukkan sengaja ataupun tidak sengaja dalam pemahaman saya, dalam pengamatan saya. Dan juga penyebabnya tidak mungkin booming alga, karena ini tidak disinari oleh matahari. Kolam ini berada di garasi, tidak disinari oleh matahari. Nah, satu-satunya yang mungkin penyebabnya hanyalah bahwa di dalam air ini sudah sangat banyak bahan-bahan organik. Dan itu saya yakini benar, sebab selama 1,5 bulan kolam ini, ya, selama 1,5 bulan kolam ini, saya hanya memberikan penambahan air sedikit saja, yaitu air yang artinya air ini tidak pernah saya ganti. Kalaupun saya tambah sedikit beberapa ember,
itu karena terjadi penguapan. Jadi tidak ada bahan organik yang keluar dari kolam ini. Ya, selama 1,5 bulan ini tidak ada bahan organik, tidak ada air yang keluar dari kolam ini. Jadi menumpuk di dalam kolam ini. Oleh karena itu, kesimpulan saya adalah timbulnya busa itu karena banyaknya bahan-bahan organik di dalam air ini. Ya, air ini. Saya menggunakan pelet. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Sebentar lagi akan saya tunjukkan. Pada penjelasan berikut akan saya tunjukkan bagaimana saya mengatasinya. Para sahabat, cara saya mengatasinya adalah saya membuang air dari kolam ini sebanyak 40%. Saya menggunakan alat buang air ini. Ya, airnya saya keluarkan, kita lihat ini warnanya kuning-kuning dan ujung dari alat ini ada di dasar dari kolam ini. Jadi saya akan membuang sekitar 40% air ini. Kita tunggu sampai 40% terbuang. Tinggi dari kolam ini sekitar 50 cm. Jadi saya buang 20 cm. Para sahabat, langkah berikutnya adalah langkah kedua. Kalau langkah pertama tadi mengeluarkan airnya, langkah kedua adalah mengisi air pump sebanyak air yang sudah kita keluarkan tadi. Anda sambil bisa melihat nila saya jenis Sultana bersertifikat. Ini saya masukkan dalam kepadatan yang sangat tinggi. Pada video saya yang akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana hasil ini. Hasil dari budidaya nila pada kolam ini. Tapi ini kita atasi dulu yang adanya busa terbentuk. Sepanjang ini 1,5 bulan sudah saya pelihara ini, belum pernah saya ganti air. Kalaupun saya isi air beberapa ember itu karena ada penguapan, jadi kekurangannya saya tambahi gayung per gayung, ya. Jadi tidak membuang air, tapi karena menambah air karena terjadi penguapan. Para sahabat, langkah yang kedua adalah mengisi air sebanyak yang kita keluarkan tadi. Jadi air yang saya gunakan air pump. Anda bisa lihat nila saya yang saya pelihara itu. Saya pelihara di sini dengan kepadatan yang sangat tinggi. Jenisnya adalah Sultana bersertifikat. Para sahabat sekalian, langkah yang ketiga adalah memberikan garam ikan. Nah, saya menggunakan garam ikan sebanyak 1 kg per meter kubik air. Karena tadi yang kita buang ada 40% dan isi airnya yang 40% itu ada 200 liter karena volume dari kolam saya ini adalah 1 kali 1 kali 0,5. Artinya ada 500 liter di sana. Jadi
dari 500 liter itu kita sudah buang 200 liter. Ya, berarti kan dosisnya kalau tadi 1 kilogram per meter kubik, maka garam yang kita berikan adalah 200 liter tadi yang kita buang, maka garam yang kita berikan adalah 200 gram. Nah, kita larutkan dulu, ya, kita larutkan dulu dan kemudian kita endapkan. Kita larutkan dengan air yang ada di kolam. Nah, garamnya ada di dalam, kita larutkan, kita ambil air dari kolam ini. Nah, kita aduk-aduk sampai larut dia. Nanti kalau udah larut dia baru kita masukkan, dengan catatan nanti yang di bawah yang mengendap itu bisa berupa pasir atau yang lain tidak kita masukkan, ya. Endapan tidak kita masukkan. Endapan tidak kita masukkan karena itu bisa berupa pasir yang sangat berbahaya buat terpal kita dan ikan juga. Para sahabat, kita tadi sudah larutkan dan sudah melarut garam itu, lalu kita masukkan ke kolam perlahan-lahan. Nah, cara saya supaya dia cepat menyebar, tidak langsung kena ikan, maka saya berikan pada aerator ini. Jadi sehingga dia tentu saja ini akan membuat menyebar dia. Tapi selain itu kita upayakan mencari ikannya di mana, jangan kena ikannya. Tapi itu kan sulit kita lakukan. Jadi begini juga kita boleh lakukan. Jadi sekali lagi para sahabat, endapannya jangan dimasukkan, ya. Endapannya jangan dimasukkan. Coba Anda lihat, ada endapan di sana. Ya, ada endapan di sana, itu jangan dimasukkan karena itu bisa berupa pasir atau bahan-bahan tajam lainnya yang berbahaya buat ikan dan terpal kita. Nah, berikutnya adalah langkah yang keempat. Oke, para sahabat, langkah yang keempat adalah memberikan probiotik, bakteri baik. Saya mempunyai probiotik yang saya sebut dengan probiotik SM2, hasil racikan saya. Ya, hasil racikan saya. Di kolam ini saya memberikan dosis 900 ml per meter kubik air, tentu karena racikan saya. Ya, nah kita buang tadi ada 200 liter air, ya, 200 liter air. Nah, kita berikanlah probiotik sebanyak yang standar tadi, ya, yang standar tadi 900 ml per liter air, ya, dan kita berikan, kita keluarkan tadi 40%, maka kita berikan untuk 200 liter itu. Ini dia. Saya ukur dulu dengan alat ini, lalu nanti akan saya campur dengan air dari kolam, lalu saya masukkan. Pause dulu. Jadi pada sahabat, jadi dengan dosis standar saya tadi, maka saya berikan 180 ml probiotik saya untuk air yang ada di kolam ini yang saya keluarkan tadi, atau yang saya masukkan itu. Jadi banyaknya ya sebanding dengan apa yang kita masukkan, air baru yang kita masukkan. Oke, lalu kemudian kita campur dengan air yang ada di kolam. Kita ambil dengan air yang ada di kolam.
Artinya kita larutkan dulu. Oke, kita ambil karena gayungnya sedang berisi probiotik. Dengan ini pun udah bisa. Oke, kita campur. Nah, kembali setelah bercampur kita masukkan demikian para sahabat langkah keempat. Nah, berikut ini ada langkah kelima. Para sahabat, inilah langkah yang kelima, yaitu memberikan kapur atau dolomit. Nah, saya menggunakan dolomit. 100 gram per meter kubik air. Jadi kita buang tadi 200 liter, berarti kita menggunakan 20%. Jadi 20% dari 100 gram itu adalah 20 gram. Saya sudah timbang, ini ada 20 gram. Nah, kita larutkan dulu di luar. Kita ambil air dari kolam itu juga. Nah, kita aduk ya, Kita aduk supaya melarut. Nah, kita tunggu mungkin kira-kira 30 menit cukup sampai dia melarut. Tapi tentu nanti setelah terlarut baru saya lanjutkan lagi bagaimana menggunakannya, ya, bagaimana menggunakannya. Dia sudah terlarut, maka kita masukkan ke kolam ini. Sama seperti pada prinsip garam tadi, endapan jangan dimasukkan. Karena endapan itu berupa pasir. Bisa berupa batu-batu kecil karena ini dolomit. Ya. Endapannya tidak ikut. Nah, Anda melihat endapannya itu tidak ikut, ya. Tidak ikut. Jadi yang terlarut itu aja. Demikian para sahabat penjelasan saya mengenai bahaya daripada busa atau buih di kolam dan cara mengatasinya. Para sahabat sekalian, mohon komen, mohon like, mohon share, mohon subscribe. Mohon komen di kolom yang ada. Inilah kolam-kolam saya di depan rumah yang tadi di garasi. Saya memelihara nila, memelihara lele, memelihara lalat tentara hitam. Saya menghasilkan bibit, saya menghasilkan konsumsi. Ikan untuk konsumsi, lele dan nila. Di belakang saya Anda lihat bahwa itu adalah lalat tentara hitam dan ada tempat penggemukannya, ada juga tempat pertelurannya. Demikian para sahabat, terima kasih atas kunjungan Anda. Mohon pendapat dari Anda. Terima kasih. Salam sehat.